warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Perkenalkan, nama saya Rufaida. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, sehingga terjadilah feedback. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu organisasi. Jadi secara harfiah, organisasi merupakan perpaduan satu sama lain yang saling bergantungan antara ilmu komunikasi dan organisasi. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi ini merupakan proses pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi dari komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada fungsi komunikasi informatif. Fungsi komunikasi informatif ini akan memberikan informasi secara baik yang berakibat kepada anggota organisasi tersebut. Mereka akan mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Selanjutnya ada fungsi komunikasi ke bawah. Fungsi komunikasi ke bawah ini maksudnya adalah bentuk komunikasi dari pimpinan organisasi kepada anggotanya. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi ke atas. Fungsi komunikasi ke atas ini maksudnya adalah anggota memberikan masukan atau pendapat serta mengajukan permintaan kepada pimpinan organisasi yang ia ikuti. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi motivasi. Nah, fungsi komunikasi motivasi ini sangat berperan penting juga dalam hal organisasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada fungsi komunikasi pemersatu. Maksud dari fungsi komunikasi pemersatu ini adalah dalam suatu organisasi tidak akan bertahan tanpa ada yang menyatukan dan tanpa ada satu komunikasi pemersatu di antara visi dan misi di setiap anggota organisasi. Karakteristik komunikasi organisasi adalah melibatkan pesan-pesan, tujuan, arus, arah, dan media-media yang digunakannya. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi secara lisan. Apa sih itu komunikasi secara lisan? Nah, komunikasi lisan yaitu komunikasi yang paling banyak digunakan seluruh anggota dari kelompok. Karena komunikasi ini, informasi maupun umpan baliknya cepat tersampaikan. Nah, contoh dari bentuk komunikasi ini yaitu bisa lewat telepon, SMS, maupun percakapan tatap muka secara langsung. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis yaitu pesannya disampaikan melalui tulisan. Contohnya itu ada memo, proposal, surat petunjuk pelatihan, maupun surat petunjuk atau tata tertib di dalam organisasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi yang terakhir atau yang ketiga yaitu bentuk komunikasi secara nonverbal. Nah, apa sih komunikasi nonverbal itu? Nah, nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah atau ekspresi, lalu nada suara, body language, dan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Nah, komunikasi nonverbal ini juga ada fungsinya tersendiri yaitu untuk melengkapi komunikasi verbal, yakni komunikasi lisan. Nah,